Oke Bang Juma, penjelasan Bang Juma tadi kan saya paham ya. Berarti udah satu poin bahwa penjelasan syahadat itu berarti bukan kita harus bersyahadat, tapi memang itu penegasan atau pengakuan iman kan begitu. Jadi Abang analogikan tadi bahwa akal saya bisa saya lihat nggak? Tentu akal saya tidak bisa saya lihat, tapi kita bisa menyatakan akal kita itu dengan cara, contohnya kan kita bisa bekerja, kita bisa berbicara, kita bisa contohnya lah membuat apapun, menciptakan apalah gitu kan. Berarti itu dari akal kita. Jadi akal itu ada, berarti ada sumbernya kan, isinya ya tubuh kita kan, ada tubuh kita. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat kue bakpao, berarti ada wujudnya yang nyata, contohnya kan tubuh saya, meskipun itu bersumbernya dari akal itu, karena tanpa tubuh juga Abang tidak bisa punya akal. Kalau ada akal tanpa ada tubuh bagaimana juga kan begitu. Jadi saling berhubungan begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, Abang bawakan tadi kepada Tuhan Sang Pencipta, ya kan? Jadi kalau Tuhan Sang Pencipta kan orang Abang mengatakan bahwa itu adalah namanya Allah. Jadi Allah ini menciptakan segala sesuatunya itu dengan apa, Abangku? Oke. Baik. Jadi gini, saudara. Alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan hakikat yang ada atau hakikat yang tidak ada? Coba saudaraku, alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan sesuatu yang ada itu adalah hakikat yang tidak ada atau hakikat yang ada? Jelas ada Bang. Mantap sekali. Makanya salah satu sifat pencipta langit dan bumi itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Berarti Allah pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu ada, wujud. Nah, dari mana asalnya ini semua? Berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa demikian? Karena kita bukan pencipta. Alam semesta ini bukan pencipta. Maka sumbernya adalah sesuatu yang ada, lalu kemudian diadakan. Sama analogi sederhana. Anda lihat di atas plafon ada sebuah benda bulat memancarkan cahaya. Kita mengenalnya dengan sebutan bola lampu. Ya. Bola lampu inikah yang membuat dirinya nyala? Tidak. Lalu siapa yang membuatnya nyala? Ada, mungkin puluhan kilo dari tempat kita. Di sana sumbernya. Lalu apakah kita melihat aliran yang datang dari sumber ke balon itu? Tidak. Kita nggak lihat. Ketika kemudian di sana hidup, maka bola lampu ini hidup, nyala dia. Kalau di sana mati, maka mati, padam dia. Nah, pencipta langit dan bumi ini maha hidup, tidak ada matinya. Maka alam semesta ini selamanya hidup. Maka orang yang mati tetap hidup, tidak mati, karena bersumber dari hakikat yang hidup. Nah, kalau Anda berkata dari mana alam semesta ini menciptakan? Allah menciptakan segala sesuatunya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan ada, maka semuanya ada. Jadi, maka semuanya jadi. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, aku Tuhan hanya memberi perintah, dan apa yang keluar dari mulutku berupa firman perkataan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sampai sebelum terjadi apa yang kuperintahkan. Mazmur 33 nomor 9,
Dia hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya memberikan titah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Oke, mantap Seperti abangku itu, ya. saudara. Mantap, Silakan. mantap. Pijan mantap ya. Jadi sedikit-sedikit udah punya isinya memahami juga ya mengenai pemahaman abang. Jadi abang tadi analogikan seperti bola lampu yang ada di rumah kita kan begitu. Jadi sebagai penerang gitu. Jadi abang analogikan ke Tuhan itu. Jadi kita tahu ada bola lampu bisa ada cahaya karena ada arus ya kan. Jadi kalau kita lihat hanya bisa melihat bola lampu. Jadi kan kita tahu bahwa ada sumbernya. Sumbernya itu pasti ada mesinnya kan. Jadi kalau wujud itu ada, berarti kita cari sumbernya. Kok bisa ada cahaya di rumah, bisa ada bola lampu, kemudian ada cahaya. Berarti ada sumbernya itu, wujudnya ada yaitu mesinnya. Begitu. Jadi yang saya tanyakan kembali ke Tuhan Sang Pencipta ini. Bagaimana cara Tuhan Sang Pencipta yang biasanya orang Islam kan contohnya Allah kalau nggak salah bisa menyatakan dirinya kepada manusia sebab dia itu kan Maha Kuasa, Sang Sumber, Sang Pencipta. Jadi bagaimana cara Allah ini, Tuhan ini untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu ada. Abang tadi katakan bahwa Tuhan itu ada seperti zat kan, zat. Jadi maksud zat itu kan wujud. Berarti wujud itu ada. Wujud itu ada seperti apa? Kalau memang wujud itu ada, bagaimana menyatakan wujudnya itu bahwa dia itu ada? Dan manusia yang diciptakan sama seperti kita yang diberikan akal ya. Jadi kita bisa mengenal eksistensi atau Allah itu bagaimana wujudnya. Seperti itu abangku. Iya. Jadi gini saudara, Pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki setitik noda pada hakikatnya. Maka tidak bisa Pencipta langit dan bumi Allah itu diserupakan dengan makhluk. Karena sesempurna apapun makhluk itu punya kelemahan. Langit ini megah, mewah kali langit ini, menampung segala macam galaksi. Tetapi ada masa di mana dia lemah, hancur lebur. Apakah seperti itu gambaran Tuhan? Tidak bisa. Kalau langit saja punya kelemahan, bagaimana dengan makhluk yang ada di dalamnya? Maka kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu. Seperti apa wujudnya? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana kita bisa kemudian berinteraksi dengan beliau? Dengan hakikat pencipta ini. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira kalau Anda berbicara, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kira-kira yang Tuhan ini dengar enggak saudara? Secara iman kita, kalau kita meyakini ya, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, pasti Tuhan itu mendengar. Ya, terlepas daripada kita yakini, dari kita yakini Tuhan yang mana, yang pasti penjaga alam semesta ini pasti maha mendengar. Anallaha sami alim, dan maha mengetahui. Karena kalau beliau tidak maha mengetahui, bagaimana komponen ekosistem kehidupan kita ini, habitat-habitat yang ada ini bisa bertahan? Penciptanya, penjaganya ternyata tidak maha mendengar, ternyata tidak maha mengetahui. Maka hancur alam semesta ini. Alam semesta ini jangankan hancur, ada pun tidak. Kenapa? Karena tidak ada sang penjaganya. Makanya Al-Quran mengatakan apa?
walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada dirinya sendiri. Bayangkan. Saya ulang. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Gila nggak tuh firman Tuhan sehebat itu? Sekarang kita uji kebenarannya. Tiap hari kita merasa gagah, ganteng, ngaca, senyum di depan kaca, nyisir, pakai ini, pakai itu. Wah, ganteng kita. Habis itu keluar rumah kita sombong terhadap orang-orang di sekeliling kita, merasa bangga diri kita atas pencapaian kita. Tapi untuk sekedar mengetahui 3 senti dari pangkal lidah kita, kita nggak tahu apa itu di dalam. Hanya untuk mengetahui isi telinga kita di dalamnya ada apa, kita nggak bisa. Hanya sekedar tahu bagaimana bentuk suara itu. Kenapa bisa mulut bergerak dan mengeluarkan suara A, B, C? Apa yang ada di dalam? Seperti apa bentukannya di dalam? Sekedar untuk merasakan ini manis, ini pahit, ini kecut, ini enak, ini tidak enak. Apa itu yang ada? Kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Ini pedas, ini sedikit asin, ini manis. Loh, kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Apa sih yang ada di lidah ini? Apa? Kok kita bisa tahu ini merah, ini biru, ini coklat, oh ini yang disebut lantai, ini apa ini yang memasang di dalam mata kita ini untuk kita tahu ini hitam, ini cuacanya nggak bagus, ini sekarang malam. Ini apa ini? Siapa yang memasang ini? Bahkan untuk sekedar mengetahui saja apa yang ada kemudian di dalam rongga dada kita ini, kita nggak bisa. Maka Allah Tuhanku mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min habalil warid. Aku sungguh lebih dekat kepada manusia itu sendiri daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Gila. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang menuhankan sesamanya manusia, itu namanya pongah, sombong, angkuh terhadap penciptanya. Apatah lagi sampai mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi bayi, butuh ASI, butuh makan, butuh minum. Itu artinya orang ini kufur nikmat. Apatah lagi sampai dia mengatakan kemaksiatan yang dilakukan manusia ditebus dengan Tuhan nuzul ke bumi, mati dibunuh manusia. Itu adalah suatu kehancuran peradaban manusia. Kelemahan yang selemah-lemahnya yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan. Artinya orang ini tidak menggunakan akal. Bagaimana mungkin? Sedangkan untuk merasai saja kita butuh bantuan Allah. Untuk merasakan ini hitam, ini coklat, ini putih, kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Kok Tuhan justru turun jadi bayi, Cahayu? Oke, maka ya silakan saudara. Jadi apa tadi ya? Lupa aku. Bentar. Maka ketika ditanya, wahai umat Islam, jadi menurut logika kita, Bang, sesuatu yang nggak pernah ada bisa kita yakini ada nggak? Yang nggak pernah, misalnya kita bisa mengatakan bahwa oh itu ada, sementara seperti apa dia nggak ada gitu. Nggak akal lah itu. Roh ada nggak yang mau menyangkal roh itu nggak ada? Ingat Bung, usia kita sekarang kalau saya sudah 40-an. Sudah 40 tahun saya hidup dengan roh. Ngomong dengan roh, makan dengan roh,
tidur dengan roh, berjalan dengan roh. Tanya saya, seperti apa engkau mengenal rohmu? Nihil pemberitaan. Tak ada orang yang mengenal dirinya, ya Allah. Ini roh. Sejak kita dilahirkan, keluar dari rahim, tak pernah sedetik pun kita berpisah dengan roh kita. Tapi apakah kita tahu? Apakah kita tahu, Bang Suma? Hei Bang Suma, apakah kau mengenal dirimu? Tidak. Tapi bisa kita bisa menyatakan roh itu ada. Kenapa? Karena kita kan roh itu kan dengan nafas kita itu kan bisa menghembuskan nafas kan. Jadi jelas ada gitu kan. Ada. Tapi apakah mengenal? Jadi apakah kita kenal? Kita mengenal roh kita itu kan dengan nafas itu kan seperti angin kan begitu. Apakah kita kenal nafas. Seperti apa wujudnya? Tapi kan kalau ada, meskipun kita tidak bisa melihat nafas itu kan. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita tahu wujudnya seperti apa? Ini yang kita temani selalu. Kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Tapi sekarang saudara itu mengenal roh kita itu kan ya pasti kita bisa menyatakan roh itu ada, kita bisa hidup. Terus dengan hembusan nafas itu kan kita bisa rasakan. Iya, kita rasakan. Mengalami. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita mengenal wujudnya? Jangankan roh. Sekarang Anda pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda, bayangkan wajah Anda. Anda bisa bayangkan? Tidak bisa. Anda bisa membayangkannya kalau Anda membayangkan wajah Anda dalam foto. Anda bisa membayangkannya ketika Anda bercermin. Anda bisa membayangkannya ketika Anda melihat HP. Anda bisa membayangkan itu semua. Itu wajahmu sendiri loh. Wajahmu sendiri. Bohong kalau Anda bisa membayangkan wajah Anda sendiri tanpa membayangkan foto di cermin, atau Anda lagi sedang berdiri di depan cermin, atau Anda sedang melihat foto Anda sendiri. Ini diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih mengenal engkau daripada engkau mengenal dirimu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita bisa mengenal roh itu ya dengan kita hidup, yaitu nyata, dan hembusan nafas kita itu kita bisa rasakan meskipun kita nggak melihat sosok seperti apa roh kita itu. Jadi dengan Sang Pencipta ini adalah kita percaya bahwa dia itu ada kan begitu. Jadi untuk kita sebagai manusia ini, kita mengenal dia itu, apalagi dia sebagai Maha Kuasa untuk menyatakan bahwa dirinya itu ada. Kalau hanya sebatas dia itu wujud ada, sementara kemahakuasaan itu kita nggak bisa mengenal dia. Jadi bagaimana gitu? Sementara kita aja sebagai sang roh, karena kita hidup. Terus kita bisa merasakan nafas kita itu sendiri gitu. Jadi apalagi sebagai Sang Pencipta itu sendiri yang katanya dia wujudnya itu benar-benar ada. Oke, benar-benar ada. Seperti apa wujud Tuhan itu? Meskipun tidak melihat secara seperti apa dia itu. Jadi untuk mengenal diri Tuhan Sang Pencipta itu, bahwa itu wujudnya itu ada, wujud ada, tapi seperti apa wujudnya ada, tapi seperti apa wujud itu, agar kita sebagai manusia mengenal dia itu wujudnya itu ada, benar-benar ada gitu dia Abang. Ya, sebelum Anda bertanya seperti itu, Nabi Musa lebih dulu minta kepada Allah. Nabi Musa minta, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada. Tetapi aku ingin melihat engkau seperti apa engkau, wahai ya Allah. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa wujudnya. Apakah kemudian Nabi Musa dapat melihat Allah? Tidak. Ketika Nabi Musa kemudian datang ketika Allah kemudian memperlihatkan dan berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa kemudian minta, ya Allah, aku ingin melihatmu seperti apakah engkau, meskipun aku tahu bahwa engkau itu ada,
engkau itu pasti nyata, tapi aku ingin melihat kamu itu seperti apa. Aku ingin lihat kamu bagaimana. Allah kemudian menjawab apa? Karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, maka kata Allah, lantarani kata Allah, kamu tidak akan mampu melihat aku wahai Nabi Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian terkagum-kagum Nabi Musa ini selama di Gunung Turzina atau Gunung Sinai, melihat air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, melihat bebatuan yang ada di sana, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang berterbangan. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, walakin inzir ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143. Wahai Musa, coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu. Hai Musa, kalau kamu melihat mereka mampu menampung kedatanganku, maka engkau pasti bisa melihat aku. Apa yang terjadi kemudian? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang ke bumi untuk memperlihatkan diri kepada Musa, belum juga datang, ja'alahu dakka, maka semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Wa harra Musa saifa. Ya. Abangku, berarti suara Allah itu bisa didengar. Allah bisa menyatakan diri dalam 3 hal. Melalui malaikat, melalui wahyu, melalui tabir. Allah kepada Nabi Musa itu melalui tabir, di balik tabir. Sama Tabirnya seperti apa, abangku? Tabir Allah itu untuk menyatakan dia itu tabirnya apa? di balik pohon. Salah satunya di balik pohon. Suara terdengar seperti di balik pohon. Sama seperti berarti suara Allah itu bisa didengar, abangku, ya? Melalui tabir. Sama ya, bisa didengar, ya? Ya, didengarkan oleh Nabi Musa, tapi melalui tabir. Kemudian sama seperti saya kepada Anda, melalui tabir, melalui HP, Anda mendengarkan suara saya. Tetapi yang bersuara di depan Anda itu bukan saya. Itu adalah, apa itu namanya? Speaker dari HP Anda itu, yang berbicara dengan Anda. Itu yang dimaksud tabir. Ya, tapi meskipun saya nggak mengenal abang secara fisik, tapi kan pasti saya yakin bahwa tubuh wujud abang kan ada, kan begitu? Ya, Allah itu wujud, Allah itu ada, tapi tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa kemudian menyamakan Allah itu seperti apa. Kenapa? Karena yang ada dalam pengetahuan kepala kita dan yang ada yang ditampung oleh penglihatan kita, semua hanya bisa makhluk, hanya bisa melihat makhluk. Alat berarti yang ada pada abangku, diri ya, abangku, bisa kita katakan bahwa untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, ya, dengan iman. Berarti hanya dengan iman saja? Atau iya, dengan iman yang didasari oleh akal. Tadi berarti imani saja, ya, gitu, ya. Berarti kita mengimani saja. Oh, beda. Kalau imani saja itu Kristen. Loh, tapi kalau kan kami enggak. Abang, iya, saya setuju dengan abang bahwa Allah itu seperti abang nggak bisa menyerupai apapun yang ada di dunia ini, gitu, karena dia itu maha kuasa. Jadi dengan pernyataan seperti, berarti kita mengimani Allah itu ada, ya, karena memang kita nggak bisa seperti apa dia, berarti mengimani saja, kan begitu? Diimani dengan akal bahwa kita sadar seperti meja tidak akan pernah bisa tembus. Bagaimana meja bisa mengetahui Tuhan yang membikinnya? Begitu juga kita manusia. Karena kita disetting, tubuh kita ini disetting, otak disetting untuk tidak bisa tembus melihat kemudian wujud Tuhan itu seperti apa. Jadi di Islam itu akal dan iman. Kalau yang mengimani saja itu di Kristen, Tuhan mati. Apakah yang mati itu Tuhan? Tuhan. Dipaksa mengatakan Tuhan, imani saja. Apakah yang dikandung Maria itu Tuhan? Tuhan. Padahal akalnya sudah tahu itu manusia. Imani saja. Oke, abangku. Apakah yang netek itu Tuhan? Tuhan.
Dia Bang. sudah tahu itu. Akalnya sudah tahu itu manusia. Tapi karena imani saja, ya mau tidak mau bilang saja Tuhan. Oke, Bang. Kalau pencipta langit dan bumi, Islam itu nggak begitu. Islam itu Oke. akal. Kenapa Allah. Tuhan itu tidak bisa dilihat? Bukan karena mau diimani saja, tidak. Karena memang kapasitas pencipta langit dan bumi itu hakikatnya tidak bisa tersentuh oleh cakrawala makhluk. Oke. Berarti kita yakin bahwa Allah itu kan sebagai sang pencipta meskipun secara eksistensinya kita nggak bisa lihat karena kita memang hanya manusia terbatas gitu. Jadi dengan apa ini menciptakan segala sesuatunya abangku dan menurut iman Islam ya pengen tahu gitu seperti apa gitu. Dengan kehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hanya dengan berkehendak. Saya berkehendak menciptakan matahari. Jadi. Saya berkehendak menciptakan bumi. Berkehendak. Jadi. Saya ingin membuat seorang perawan bernama Maria melahirkan manusia tanpa ayah. Jadi. Jadi Makanya saya baca Yesus ada kalam, ada apa itu Kalimah. Oke. Ya. Kalimatul kalau ya. Jadi kalam itu apa artinya kalimatullah? Apa artinya juga abangku? Ya. Ya, jadi kalam itu sifat yang melekat pada Tuhan. Kalimah makhluk yang terlontar keluar dari pencipta, dari sifat kalam. Kalimat itu bisa dikatakan perkataan Allah ya, perkataan. Ya, perkataan Allah. Berarti kalau kalam sifat. Ya sifat Allah itu berarti sifat Allah ini melekat pada diri bersama Tuhan Allah. itu ya. Ya, Berarti sifatnya ini kekal dong bersama dengan Allah karena memang kekal. Allah menciptakan bumi ataupun segala sesuatu kan dengan kalamnya kan, dengan kalamnya terus dia mengeluarkan perkataan jadilah kun fayakun kan yang saya baca kun fayakun sedikit abang kayaknya saya juga belajar gitu jadi pingin tahu. Jadi dengan mengeluarkan perkataan kalimat itu kan kun fayakun jadilah begitu. Jadi sifat kalam Allah ini kekal bersama dengan Allah ini. Apakah bisa dikatakan abangku kalam ini Allah atau Allah itu pun kalam? Jadi gini, Allah itu ahad. Ahad bersama dengan sifatnya. Kekal. Ahad itu tunggal bang ya? Ahad itu tunggal. Iya. Oke. Betul. Dan pada hakikat Allah melekat sifat. Sifat kemahaan. Maha berkalam. Maha perkasa. Maha kuasa. Kekal bersama dengan Allah. Sifatnya. Berarti kalam ini kekal juga bersama dengan Allah ya? Karena memang kalau nggak kekal sifatnya itu nggak bisa juga menciptakan abangku ya kan? Ya karena hakikat Allah itu memiliki sifat. Nah, sifat-sifat Allah itu melekat. Sama seperti Abang, bentar dulu. Baru saya paham lo sama Abang Juma. Kenapa? Karena ada juga kan saya masuk di Komal kan katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi aku bilang, kok aku lebih paham kalau sama Abang Juma. Kenapa Abang Juma? Meskipun baru kali ini aku masuk ya, karena kata Abang Juma kan kalam itu sifat, katanya bukan itu firman. Jadi bingung gitu loh. Berarti kalau kalam itu sifat memang kekal bersama dengan Allah. Jadi bagaimana Allah menciptakannya kalau nggak ada sifatnya kan kekal bersama dengan dia kan abangku. Jadi katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi bingung kok. Kalam firman kalam. Jadi kalau kita lihat kalau kalimatullah itu kan kalimat berarti terdiri dari beberapa kata kan abang. Jadi makanya itu keluarlah perkataan Allah itu kun fayakun. Itu kan kalimat. Jadilah terang manusia jadilah manusia kan begitu. Izinkan saya berbicara. Oke, lanjut abangku. Ya, jadi pada diri Allah itu adalah hakikat tunggal absolut. Pada hakikat Allah yang ahad ini itu memiliki sifat yang bersama dengan Allah, bukan pribadi yang berbeda. Tapi adalah hakikat tunggal yang absolut, tidak berbilang, tidak berbagi. Pada hakikat yang tunggal ini
memiliki sifat-sifat, di antaranya kemampuan berfirman. Nah, dari kemampuan berfirman inilah Allah menciptakan. Jadi terang, jadi ini, jadi itu. Jadi kalau seibarat manusia yang disebut kalam itu adalah mulut. Mulut yang melontarkan kemudian isi ide. Jadi ketika dia mengatakan mulut ini, jadilah nasi, jadilah beras, tidak mulut ini yang turun menjadi beras, bukan mulut ini yang menjadi nasi. Saya ingin makan pisang, bukan mulut yang menjadi pisang, tetapi seketika apa yang diucapkan oleh mulut ini, karena mulut ini adalah mulut sang penguasa, maka seluruh yang mendengarkan berbondong-bondong menyiapkan pisang. Nah, sama ketika dia berkata, lahirlah seorang manusia bernama Yesus tanpa ayah. Lahir, tapi bukan mulut Tuhan yang turun ke bumi menjadi Yesus. Jadi seibarat pisang dengan Yesus itu derajatnya sama. Sama-sama berasal dari instruksi Tuhan. Berarti bisa Makanya dikatakan abangku, kalam itu Allah, Allah itu sifat. Bisa. Oh, dengar, kalau dikatakan begitu, begini, Anda misalnya Anda punya sifat pemarah, bolehkah saya katakan Anda adalah pemarah? Pemarah adalah Anda. Bukannya apa ya? Karena pengen belajar gitu tulisnya. Mohon maaf dulu abangku ya, karena baru aku paham sama Abang Juma, serius. Kenapa? Karena dari mungkin beda, mungkin ilmu abang mungkin ya bukannya dibilang lebih tinggi dari mereka, tapi mungkin lebih dalam ilmu abang. Baru aku paham ini bang, bahwa kalam itu sifat dan melekat bersama dengan Allah itu sendiri, kan begitu? Oke, mantap. Dan kalam itu bukan makhluk. Ya, seluruh makhluk, mantap. Ya. Seluruh makhluk itu berasal dari kalam. Seluruhnya berasal dari kalam. Ya, nah, sebelum antara kalam dengan ciptaan ada yang disebut kalimah. Ya, oke. Jadi kalimah ini yang kemudian menginstruksikan apa yang kalam inginkan. Kalam menginginkan misalnya Maria. Kalam menginginkan Maria hamil. Marianya, bukan karena kalamnya yang turun. Kan, bang, karena kalamnya itu kan, karena kuasa kalamnya itu. Kalamnya ini bunyi, kalamnya ini berbunyi, aku ingin Maria hamil. Hamil Maria, maka isi perutnya itu adalah hasil dari kalam yang berkata, jadilah hamil. Melalui berarti kalam ini berbicara, ibaratnya kalam ini keluar melalui kalimatullah itu tadi kan, kalimat itu kan, makanya keluar perkataan oleh itu sendiri. Izin saya potong, maaf, ini sangat krusial ya. Pak Elpran jangan menggiring opini, dengarkan dulu baru nanti dibantah. Silakan Guru Dhamma. Maaf. Silakan. Ya, jadi gini saudara, kalau misalnya gini, saya jadikan contoh, misalnya Anda berkata dengan mulut Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Pertanyaannya, apakah Anda yang jadi pisang? Tidak. Begitulah Yesus. Saya ingin Maria hamil. Lahirlah anaknya. Jadi tidak ada hubungannya hakikat Allah dengan Yesus. Seibarat Anda dengan pisang. Berarti abang katakan tadi, berarti Allah kekal, jadi bersama-sama dengan kalamnya kekal juga. Ya. Apakah ada dua yang kekal? Satu. Tapi katanya bersama-sama, kalam kekal, Allah juga kekal. Berarti ada dua yang kekal, karena bersama kalam ini bersama-sama dengan Allah kekal gitu. Sekarang saya tanya sama Anda, gula dengan manis itu satu atau dua? Gula dengan rasa manis itu satu atau dua? Kalau sumber manis itu dari gula, satu atau dua gula dengan rasa manisnya? Satu gula dengan, tapi kan ada manis itu karena gula kan? Berarti sama-sama. Ya itulah, nggak bisa dipisahkan itu.
Berarti ada dua. Bagaimana Anda manis, bisa mengatakan gula. di situ dua? Bagaimana bisa Anda mengatakan itu dua? Abang bilang kan apa bedanya gula dengan manis kan begitu. Jadi Apa bedanya? kalau gula itu nama gula itu adalah wujudnya. Ya. Sifatnya manis. Antara wujud gula dengan rasa manis bisa nggak dikatakan dua pribadi? Bisa Paman. Kalau bisa dikatakan satu pribadi tapi dua yang kekal itu bersama-sama, Abang. Ya Gak kenapa? bisa begitu. Karena iya loh Bang, satu pribadi ya oke. Kan manis. Gula, bisa dipisahkan. sifat gula itu manis. Ya. Manis itu bukan pribadi yang berbeda dengan gula. Ya tapi kan sama-sama kan, tapi dua yang tidak Sekarang terpisahkan begini, di gula nggak itu. usah terlalu berat kayaknya kalau itu. Sekarang begini, sifat Anda menurut keluarga Anda, apakah Anda itu pemurah, atau Anda itu ringan tangan, atau Anda itu pemalas, atau Anda itu pengrajin, atau Anda itu pemarah? Sifat yang cenderung pada diri Anda itu apa? Ibaratnya kalau sifat itu kalau saya penyabar, oke. Penyabar. Apakah penyabar dengan Anda dua pribadi yang berbeda? Satu pribadi tapi Satu dua hakikat. yang ya Dua apa? satu ya, tapi ada dua hal dalam diri saya ini. Saya sabar dengan bersatu dengan tubuh saya, Abang. Bisa nggak berpisah? Tidak bisa berpisah, Tidak bisa. tapi bisa dibedakan. Bisa dibedakan? Sifat sabar saya, ya, sifat sabar saya dengan tubuh saya yang menyatu dalam tubuh saya. Kalau menurut saya, Bang. Sabar Anda ini bias dari mana? Bias dari mana ini? Dari tubuh saya kan. Nah, Keluar sifat penyabar saya dari tubuh saya. apakah sabar Anda itu bisa menjadi pribadi lain? Karena saya tidak maha kuasa, sabar saya itu nggak bisa menjadi pribadi yang lain. Karena saya nggak maha kuasa, Bang. Karena saya terbatas. jadi maksud Anda kalau emang kuasa Tuhan itu bisa merubah dirinya menjadi banyak Tuhan gitu? Enggak, kalau Abang bawakan ke pribadi saya ini, kalau Abang Ya bukan itulah karena saya nggak bisa membuat Anda mengerti tentang sifat Allah dengan Allah itu sendiri. Maka saya kasih analogi. Apakah sifat Anda dengan Anda itu dua pribadi yang berbeda? Misalnya sifat Anda keluar dari Anda menjadi ayam. Setelah menjadi ayam, ayam ini mati menebus ayam-ayam yang lain. Habis itu kembali lagi ayam ini menjadi Anda sifat. Bisa. Ke sifat ini dulu, Bang. Ini secara apa? Iya, bisa nggak sifat Anda tadi itu keluar jadi ayam? Mana ada sabar jadi ayam. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Untuk merealisasi contohnya kan sabar itu kan kekal bersama dengan saya kan, karena ya, berarti sabar bersama dengan saya. Berarti sabar adalah Anda. Sabar adalah Anda yang tidak Tapi bisa bersama terpisah dengan karena saya. itu sehakikat dengan Anda. Itu diri Anda. Sifat Anda adalah diri Anda. Bagaimana Anda bisa memisahkan antara sifat Anda dengan diri Anda? Nggak bisa. Kecuali Anda ingin menganalisis. Apa? Sabar kan beda kan, namanya kan sabar. Itu kan sifat saya. Tubuh saya beda, tapi sifat dengan tubuh saya tetap satu. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak Namanya bisa, sabar. saudara. Sifat Anda yang penyabar itu dengan Anda, itulah Anda. Sifat penyabar Anda adalah Anda. Orang mengenal Anda itu penyabar. Berarti yang penyabar ini siapa? Ya Anda. Penyabarnya Ya, Anda saya. dengan Anda nggak bisa dipisah. Aduh, kok jadi Tapi kan apakah sabar sama dengan sifat saya, apakah sama dengan tubuh saya, kan beda, Bang. Loh, Secara logika. sabar itu sifat yang melekat pada tubuh Anda. Gimana orang ini? Iya, melekat Anda satu ini- dalam tubuh saya, tapi beda sifat dengan tubuh saya. Lalu sifat Begitu, Anda Bang. itu yang Anda maksud sifat ini apa? Sifat ya seperti yang aku bilang tadi kan, sifat itu kan contoh sifat saya kan penyabar, jelas satu dengan saya, tapi sifat sabar saya dengan tubuh saya kan beda, tapi nyatu dengan tubuh saya. Nah, Secara logika, itu dua Bang. pribadi. Itu dua pribadi. Bukan dua pribadi, tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan karena sifat saya beda dengan Bang Juma, izin.
Menurut saya sifat beliau ini yang paling menonjol itu bukan penyabar tapi pembohong, Bang Juma. Oh, tidaklah penyabar abang, enggak lah. Nggak bisa. Ya, kan Anda begini ingin loh, maksudnya menggiring logika, Bang. opini Yesus nggak bisa. Yesus itu 100% ciptaan Tuhan. Enggak secara Yang logika lah abangku. Jangan dari dulu sifat ke situ. pencipta. Sifat saya kan penyabar, sabar itu kan satu ya kan, sabar kan beda dengan tubuh saya. Meskipun tidak tetap kekal bersama-sama dengan sifat saya yang sabar itu, tapi kan ada sabar dan tubuh saya kan begitu. Tapi satu hakikat, satu dalam tubuh saya nggak bisa dibedakan, bedakan sabar dengan tubuh saya, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan sifat Anda dengan Anda. Nggak bisa. Ya namanya sifat. Udah beda dengan tubuh. Tubuh sifat kan beda. Kalau tapi kan kalau tidak ada Anda, tidak ada sifat. Tidak mungkin sifat itu ada, Anda tidak ada. Ya justru itu abangku. Makanya tidak bisa dipisahkan abangku sifat dengan tubuh saya. Iya, itu karena sifat itu, karena yang sabar itu adalah Anda. Siapa yang sabar tadi? Bukan sabar itu saya, tapi menyatu dengan saya. Secara logika. Yang sabar siapa? Yang sabar siapa? Yang sabar saya, tapi sabar Ya, bukan berarti saya. Anda, sifat Sabar Anda ya bukan Anda. Sabar bukan tubuh saya. Bagaimana abang? Kan Lalu sabar itu apa? Sabar bukan tubuh saya kan, ini tubuh saya mengeluarkan sifat sabar, ya kan? Ya. Berarti sabar saya itu bersama-sama nyatu dalam tubuh saya. Apakah Ya, tubuh berarti saya sama dengan sabar itu saya? adalah Anda. Sabar itu adalah Anda. Sabar itu adalah Anda. Sifat yang melekat pada diri Anda. Yang sabar Anda. Sabar bisa dikatakan saya karena sabar ini menyatu bersatu dalam tubuh saya. Jadi meski beda sabar beda dengan tubuh kan, abangku, sifat tubuh kan beda. Tapi sama bisa dikatakan saya karena sabar saya, sifat saya satu dalam tubuhku. Kalau Anda tidak punya sifat, Anda bukan makhluk. Ya justru itu nggak bisa dipisahkan sifatku dengan tubuh saya kan. Iya. Karena sifat itu adalah Anda sendiri. Saya sendiri, iya benar bang. Sifat itu Bisa tidak sifat Anda jadi pribadi yang lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti itu karena berarti sifat. Berarti sifat. Berarti sifat. Saya setuju bang. Berarti kalam tidak bisa menjadi Yesus. Gitu karena bang. sifat saya adalah abang bilang tadi sifat itu kan saya. Ya, Oke, karena benar, kalam pas. itu. Karena Ya, kalam itu tidak bisa berpisah dengan Allah. Jadi siapa yang berpisah dengan Allah? Ya makhluk. Nah Yesus berpisah dengan Allah, berarti Yesus makhluk, ciptaan Allah itu Yesus. Gitu bang. Berarti kalau kita bawakan ke Allah tadi, berarti kalam dengan Allah, berarti dua hal yang kekal gitu loh. Berarti ada kekal, Allah pun kekal, sifatnya pun kekal. Bagaimana? Udahlah bang. Kalau mau gila-gila aja sendiri. Saya cukup sabar menuntun Anda, tapi Anda menggiring opini harus ada pribadi 2, 3. Kenapa nggak 100 aja sekalian bang? Betul. Enggak begitu bang. Oke lah. Mungkin saat ini mungkin pemahaman saya yang kurang atau saya pelan-pelan akan kebutuhan. Bang Efran, untuk belajar itu kan nggak hanya apalagi Bang baru Efran, kali Bang ini Efran. kan, nggak baru kali ini kan kita. Bang Efran izin, Bang Efran. Bang Bentar, Efran izin. Enggak, sebentar doang. Izin bang. Bentar doang. Paham saya. Bentar doang, Bang Efran. Iya abang. Bang Efran sebentar doang. Iya. Bentar doang. Bang Efran izin, kalau ada satu kelereng kemudian dilemparkan ke bawah, kelereng itu kan berbunyi, Bang Efran. Bunyinya dari mana, Bang Efran? Dari kelereng itu atau dari yang lain? Kelereng itu. Dari kelereng itu. Apakah bunyi dan kelereng itu dua, Bang Efran? Bunyi dengan kelereng tetap satu dari kelereng itu. Satu kan, cuman kelereng itu kan. Ya udah, berarti Ya. itulah dari situlah sumber bunyi itu, Bang Efran. Kelereng, Bang. Tapi bunyi Masih itu bukan bunyi kelereng beda dengan itu sendiri, kelereng. Bang. Ya udah. Iya, Ya bunyi udah. itu ada karena Udah kelereng, parah ya ini. kan? Saya mau tanya bang, Mungkin pelan-pelan, tubuh Anda, pelan-pelan lah ya. tubuh Anda dengan suara Anda
Sama nggak? Kalau suara saya dengan tubuh saya nyatu dengan tubuh saya, abangku. Ya. Bisa nggak dipisah? Tidak bisa dipisahkan suara dengan tubuh saya, karena tanpa tubuh saya suara pun nggak ada, tanpa suara pun saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbicara. Jadi satu, nggak bisa dipisahkan, abangku. Coba Anda buktikan. Coba Anda bilang anjing, coba. Dibilang pisang. Anjing aja dulu. Masa yang bagus-bagus loh. Bukan, Nah, karena Anda sudah tahu jawabannya. Tidak. Nah, Pisang, coba bilang anjing. Udah kita bahas pisang. Oke, pisang saya katakan, keluarkan suara Coba bilang lah, bilang coba. perkataan pisang. Oke, kalimat pisang, atur kata-kata pisang. Oke. Coba bilang lah. Berarti Anda pisang. Keluar kata-kata pisang bukan saya, tapi suara itu kan nyatu dengan saya. Bukan suara yang nyatu dengan abang, itu kelirunya itu di situ. Yang bersatu dengan Anda itu alat mengeluarkan suara. Sama seperti kalau saya mengatakan, apakah Anda dengan Anda itu satu? Sama? Tidak. Anda itu adalah sesuatu yang berasal dari Anda. Ya. Apakah Anda adalah ludah Anda? Tidak. Ludah Anda adalah sesuatu pribadi baru yang keluar dari Anda. Apakah Anda itu adalah kentut? Tidak. Kentut adalah sesuatu yang diproduksi oleh Anda. Jadi apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ya. Sedangkan sifat itu tidak keluar. Sifat yang ada pada diri Anda itu tidak keluar, tetap melekat. Yang keluar itu adalah pribadi baru. Seperti kotoran yang keluar dari Anda, liur, ludah, conge. Itu pribadi baru. Yesus itu sesuatu yang keluar dari Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah kotoran dari Tuhan, alias makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita kebawakan sifatnya, karena kalau contoh yang abang bilang kan kan begitu kan, Itu bukan sifat. Itu bukan sifat. Makanya aku bilang bang, kalau kan nggak sama-sama terus dengan saya kan. Kedudukan Yesus pada diri Tuhan itu sama seperti Tapi kalau sifat saya satu dengan saya, nggak bisa dipisah. Ya, itu yang nggak bisa dipisah. Yesus mengatakan apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dong. Jadi dia bukan Bapa, karena dia adalah sesuatu yang keluar dari Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa berbagi, tidak bisa berpisah, tidak bisa kemudian dia dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5 dan seterusnya, nggak bisa. Karena dia adalah absolut tunggal yang hakikat tunggal yang absolut, tidak bisa terbagi, tidak bisa kemudian mau dipilah-pilah. Sedangkan Yesus bisa dibagi, Bapa, Yesus, Roh, manusia yang lain dan bisa. Berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, ingat, bukan Tuhan. Alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Makanya konsep Kristen pada mulanya adalah firman-firman menjadi daging, daging Yesus adalah firman itu sendiri. Itu keliru. Kenapa? Karena digugurkan oleh Yesus di Matius 4 nomor 4. Yesus kemudian menggugurkan, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus, gugur. Begitu saudara-saudaraku. Iya, Gurunda. Bang Elpra, silahkan istirahat dulu ya. Ganti. Penjual cilo ada di atas. Kamu ngapain? Bang Ben, silakan dulu. Dia ini Yahudi dicangkok. Apa lagi Dinda? Yahudi dicangkok, anak Abraham katanya dia. Tapi cangkokan. Parah. Kayu, kenapa? Kenapa? Lawannya Bunda Rahma ini, Bunda Rahma. Ada opung tak datang. Abang Tadi itu toh
tadi tobat itu Gurunda, kukira ndak berani minai. Ada otak dia. Enggak. Dia menuju hidayah. Bunda, dia menuju hidayah. Amin. Tinggal hatinya ini. Tinggal hatinya sedikit. Insya Allah kalau dia gunakan akalnya, insya Allah dapat hidayah. Dia sudah mengena, dia tutupi dengan caranya, dengan gaya seperti itu. Selama dia tidak emosi, ngeyel, insya Allah dapat hidayah. Apalagi kalau sering ikut-ikut mendengarkan begitu. Kecuali yang ngeyel kayak Raja Debat, kayak siapa, Bom, RK, Edis, itu sulit dapat hidayah. Kenapa? Karena sudah malu. Iblisnya sudah jadi, tubuhnya sudah menjadi sarang setan. Jadi susah untuk dapat hidayah. Kalau mereka-mereka ini masih jemaat-jemaat mingguan kayak begini, sekali setahun, insya Allah masih bisa. Insyaallah, amin. Begitu. Mana dia? Betul. Tadi Pak Elfran itu udah udah menggarisi pemikirannya dengan Yohanes 1 nomor 1 sih. Jadi nggak mau keluar dari situ. Aturan dia keluar dulu dari situ, baru pertimbangkan kembali Yohanes 1 ayat 1-nya. Wow. Betul. Barakallah fiik. Kelereng aja jadi ada 2 Bang Juma gara-gara dia tadi. Padahal 1. Nggak bisa kita digiring, saudara-saudara. Semalam aja tuh ada yang pura-pura, saya ini heran, kenapa Kristen itu bodoh Kristen itu. Mau-maunya dia tampar pipi kiri, jualan kecap. Dia ingin jual kalau ajarannya itu luar biasa. Habis itu kesemes langsung. Mampus dia, malu sendiri, bingung dia mau ngomong apa. Oke, silakan teman-teman. Saya bikin kopi dulu ya sebentar. Kalau ada yang keras-keras, izinkan saya masuk ya. Boleh kan? Siap. Oke, lanjut. Kan itu ada di bawah Kristen gitu. Yang naik Kristen ya, teman-teman. Kebanyakan yang Islam. Iya, Pak Ustadz ini lagi dilihat-lihat dulu. Itu yang lagi diharapkan sama moderator. Iya, lagi dilihat-lihat dulu nih. Soalnya Muslim semua kelihatannya. Iya, kalau izin saya speed sedikit ya menganalisa tadi si Pak Elpram itu ya sangat kelihatan sekali gitu loh, menjebak di tentang kalam ini. Masya Allah, luar biasa Gurunda, Masya Allah. Jadi kenapa tadi saya potong, karena kelihatan ada tersinyalir itu penggiringan opini untuk meminta remis gitu ya. Tapi kita semuanya bisa lihat semuanya. Jadi tolong buat teman-teman Kristen, silakan yang intelek aja. Bahwa kalau udah cangkok Yahudi ini ya mending nggak usah lah, sepak aja lah. Tolong yang Islam batalkan permintaannya yang Islam. Ya biar yang Muslim dulu, biar yang Muslim. Biar yang Kristen. Iya. Ya kan, ketawa dia kan. Yahudi cangkok. So, kenapa? Rupanya dari pagi siang gitu. Jadi kayak kita aja. Kenapa muncul mulu lu, Kang? Muncul aja di beranda gua. Kan? Dia ngikutin saya, teman-teman. Kang Dito mulu yang muncul di berandanya, nggak ada yang lain. Coba undanglah yang level pendeta gitu loh, atau yang sedikit coba yang kekeh gitu, yang kuat argumentasinya tentang Kristen gitu kan. Coba dulu telepon dulu, suruh sini. Atau jangan-jangan kau sudah nggak diterima di Kristen. Bahasa apa Kang? Bahasa apa? Kalau udah males, kalau udah orang ngakuin cangkok Yahudi ini males aku. Iya toh. Kalau diskusi, kalau takut. Nggak ada. Apa yang ditakutkan? Nggak ada. Kang. Apa judulnya, Kang? Udah, sampai kapan kau akan menjadi orang yang linglung begitu? Linglung? Sampai kapan kau jadi orang linglung? Di mana saya linglungnya? Ya kalau nggak linglung, kalau di interview sama Bang Handi,
Masa masih belum sadar juga? Kapan di interview sama Bang Andi? Saya pun baru jumpa sama Bang Andi. Yaudah. Apakah kamu sudah tidak menuhankan Yesus? Menuhankan? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Tengok main dulu. Gimana? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Apakah Yesus menuhankan Bapa itu Allah? Iya. Jadi Yesus Tuhanmu punya Tuhan. Yesus Tuhan punya Tuhan. Ya dia juga gitu loh. Coba teman-teman perhatikan bagaimana lemahnya orang yang tidak berakal ini. Kamu masih menuhankan Yesus? Makanya kan gitu. Kalau nggak paham Alkitab, jangan bahas Alkitab. Kamu nggak paham, tapi bahas Alkitab dijelaskan kamu nggak terima. Aduh, kau minta penjelasan apa lagi dari Bible-mu? Ya kamu bilang itu tadi. Kan sudah jelas nih, Yesus menuhankan Bapaknya. Iya, Bapa Tuhan. Ya, saya tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Yesus itu utusan sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Hanya utusan? Bahkan dia mengajarkan Iya, dari situ aja kamu nggak paham masalah kita. Makanya saya bilang, wajar kamu nggak paham, wajar. Kamu ngomong gitu wajar. Syukron itu sih. Syukron. Gini Ben, kalau aku kasih tahu samamu bahwa Yesus itu mengajarkan satu Tuhan ya. Matius 6 nomor 24 dan Lukas 16 nomor 13. Itu perkataan Yesus sendiri. Tentang dua Tuhan atau dua Tuhan kah ya. Jadi memang Bani Salemba itu kan membuat kalian kacau. Ya nggak apa-apa, jelaskan karang-karangannya, nggak apa-apa. Ini Bang Manise Muslim, Maki. Ya, assalamualaikum Bang Manise. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Aki? Ya, saya mau nyimak aja Bang. Iya, di bawah aja. Biar ada sobat Kristen. Dari tadi masalahnya minta terus ya. Iya, makanya sempat saya reject. Supaya ini Bang Ben ini adalah pendampingnya atau dia mau debat sendiri sama Oten gitu kan. Itu Valen di bawah Muslim apa Kristen kan itu? Coba? Valen itu. Di permintaan, di multi. Oh, Valen Kristen, Katolik. Iya, ini kan. Selamat malam Valen. Kok diam aja nyimak Ben? Walaupun sudah jadi Yahudi rohani, diam aja dulu. Gimana? Belakang ini nggak pandai. Ya, selamat malam Valen. Malam Bang. Ya, Assalamualaikum. Sorry Bang, aku salah typing salah pencet tadi. Muslim Bang. Oh, Muslim. Iya. Oh, Masya Allah. Apaan ya? Sorry, salah nama Valen ini nama-nama Flores. Iya, bukan. Dari Kaltim. Oh, betul ya? Masya Allah. Muslim, alhamdulillah. Dari Kaltim, Bang. Bawa dulu, Akhi. Ya, siap.